Teknik Bulungan dari kelas pendidikan IPA 2018 Universitas Negeri Medan. Saya akan menjelaskan tentang critical journal review saya dengan judul jurnal pengaruh jenis kotoran ternak sebagai substrat dengan penambahan serasa daun jati Tectona grandis terhadap karakteristik biogas pada proses fermentase oleh Lutfia Widiasmara dan kawan-kawan. Indonesia mempunyai potensi yang baik di bidang peternakan, namun selama ini belum dikembangkan sepenuhnya. Hal ini disebabkan sebagian besar peternakan yang bersifat tradisional, termasuk dalam pengolahan hasil dan limbahnya, belum tersentuh teknologi. Peternak biasanya menumpuk fase sebelum membuang atau membawanya ke sawah. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu adanya teknologi tepat guna yang dapat memanfaatkan limbah sehingga dapat mengurangi pencemaran lingkungan, sekaligus menjadi sumber energi terbarukan yang dapat mengatasi permasalahan energi. Feses sapi mengandung hemiselulosa sebesar 18,6%, selulosa 25,2%, lignin 20,2%, nitrogen 1,67%, fosfat 1,11% dan kalium 0,56%. Feses kuda mengandung hemiselulosa sebesar 23,5%, selulosa 27,5%, lignin 14,2%, nitrogen 2,29%, fosfat 1,26% dan kalium 1,38%. Menurut Sihotang tahun 2010. Menurut Mustafa tahun 2004, daun kering yang termasuk sampah coklat kaya akan karbon yang menjadi sumber energi atau makanan untuk mikrobia. Guguran atau serasa daun jati atau Tectona grandis yang lebar menutupi tanah melapuk secara lambat sehingga menyulitkan tumbuhan lain berkembang. Serasa daun jati dapat memicu kebakaran hutan kecil yang justru mengakibatkan proses pemurnian tegakan jati terdorong untuk berkecambah pada saat jenis-jenis pohon lain mati. Namun demikian, tumbukan serasa pada jumlah besar dapat mengakibatkan kebakaran hutan yang besar dan mematikan vegetasi dalam hutan. Ferom Hurtani tahun 2000. Hasil penelitian menunjukkan bahwa volume biogas dengan substrat Feses kuda menghasilkan volume biogas yang lebih tinggi dengan rata sebesar 121,87 mil dibandingkan volume biogas dengan biogas menggunakan substrat Feses sapi dengan rata 72,24 mil. Rata-rata volume biogas pada beda waktu fermentase menunjukkan perbedaan yang nyata, atau P lebih kecil dari 0,05. Lamanya waktu fermentase pada perlakuan kedua substrat Feses sapi dan Feses kuda menunjukkan adanya peningkatan volume biogas yang dihasilkan dalam digester. Semakin lama masa tinggal substrat dalam digester, maka semakin tinggi volume biogas yang dihasilkan. Lebih tingginya volume biogas yang dihasilkan dari substrat kuda daripada substrat sapi dapat disebabkan karena perbedaan sistem pencernaan antara sapi dan kuda mengakibatkan kandungan dalam organik dalam feses kuda lebih tinggi daripada bahan organik dalam feses sapi. Tanin berpengaruh terhadap feses kuda dikarenakan feses kuda lebih pekat terhadap bahan yang mengandung tanin, sedangkan feses sapi tidak mempunyai pengaruh yang nyata karena feses sapi lebih toleran terhadap tanin yang disebabkan pakan sapi yang banyak terdiri dari daun-daunan. Hasil analisis kimia menunjukkan bahwa daun jati mempunyai kandungan tanin sebesar 16,25%. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan mikrobia di dalam proses fermentasi metanogenesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata kadar metan pada substrat kuda menghasilkan kadar metan yang lebih tinggi, yaitu sebesar 36,67% dibandingkan dengan kadar metan pada biogas dengan menggunakan substrat feses sapi yang hanya sebesar 33,74%. Lebih tingginya kadar metan yang dihasilkan dari substrat kuda daripada substrat sapi dapat disebabkan karena perbedaan sistem pencernaan antara sapi dan kuda, sehingga mengakibatkan kandungan bahan organik dalam feses kuda lebih tinggi daripada bahan organik dalam feses sapi. Penurunan kadar metan yang terjadi pada biogas dengan penambahan daun jati disebabkan oleh bakteri metanogenik yang sangat peka terhadap tanin. Pengaruh tanin terhadap CH4 disebabkan penurunan produksi H2 dari sintesis asetat. Hal itu
terkait penurunan degradasi serat yang disebabkan penurunan aktivitas mikroba fibrolitik. Data yang dihasilkan menunjukkan bahwa produksi metan memiliki rata tertinggi oleh biogas dengan biogas menggunakan feses kuda tanpa penambahan serasa daun jati atau 0%, yaitu sebesar 41,12 mil. Sedangkan rata terendah dihasilkan oleh biogas menggunakan feses sapi dengan penambahan serasa daun jati sebanyak 5%, yaitu sebesar 31,21 mil. Hal ini dikarenakan kotoran kuda mempunyai kandungan C/N ratio 25% lebih tinggi daripada C/N ratio kotoran sapi yang mempunyai nilai C/N ratio 18%. Selain itu, kotoran kuda juga mempunyai kadar nitrogen sebesar 2,8%, lebih tinggi daripada kadar nitrogen dalam kotoran sapi. Surya Wirya dan Sastra Miharja tahun 1980. Jurnal ini sudah sangat baik untuk dijadikan referensi. Namun, pada jurnal ini juga terdapat referensi yang sudah kadaluarsa untuk jurnal terbitan tahun 2012. Kesimpulannya ialah feses sapi dan feses kuda dan seserasa daun jati dapat dimanfaatkan dalam pembuatan biogas, serta untuk mengurangi pencemaran terhadap lingkungan sekaligus menjadi sumber energi terbarukan yang dapat mengatasi permasalahan energi. Sekian hasil penjelasan critical journal review saya. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.